Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Pandita Kurniawan Santoso Romo Yogi. Jadi aslinya beliau itu namanya Kurniawan Santoso. Beliau itu Pandita. Kemudian Ketua PC Hikmah Budi Jakarta Timur, para panitia, dan saya perkenalkan juga ini yang menemani saya itu adalah Pak Suratman, penyelenggara Bimas Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Jadi kalau para mahasiswa ada perlu koordinasi di wilayah Jakarta Barat, ada Pak Suratman. Hikmah Budi kalau mau dibentuk Jakarta Barat, koordinasi dengan Pak Suratman. Para peserta Buddhist Insight yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Wiratana karena berkah, perlindungan dan karma baik kita semua. Maka pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di Pangrango Camp dalam rangka kegiatan Buddhist Insight yang diselenggarakan oleh PC Hikmah Budi Jakarta Timur. Saya sangat bangga dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Buddhist Insight ini. Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya Buddhist Insight, kita para generasi muda, para mahasiswa bisa meningkatkan kapasitasnya sebagai calon generasi penerus bangsa. Jadi maju tidaknya agama Buddha, maju tidaknya bangsa kita ini, Anda adalah bagian dari orang-orang yang punya tanggung jawab dalam memajukan agama Buddha. Oleh karena itu, harapan kami dalam kesempatan kegiatan Buddhist Insight ini tentunya sebagai generasi masa depan, calon pemimpin bangsa harus tentunya menyiapkan diri sebaik mungkin. Menyiapkan diri sebaik mungkin seperti apa? Salah satu Anda yang harus lakukan adalah kegiatan-kegiatan semacam ini. Kegiatan-kegiatan semacam ini merupakan proses pendewasaan bagi kita. Bicara proses pendewasaan tidak hanya bicara tentang usia, tapi bagaimana saudara-saudara itu bisa memposisikan diri bahwa Anda memang orang-orang yang punya pola pikir, punya etika, punya perbuatan yang mencerminkan seseorang itu bahwa Anda adalah orang yang dewasa. Oleh karena itu, dalam membentuk kedewasaan, kegiatan ini merupakan salah satu yang sangat bagus untuk membentuk karakter Anda bahwa Anda adalah calon generasi calon pemimpin di masa yang akan datang. Untuk membentuk pendewasaan itu tentunya Anda tidak hanya sebagai mahasiswa cukup datang ke kampus, belajar, pulang, istirahat, belajar, balik kampus, pulang, dan lain sebagainya. Tetapi proses keterlibatan saudara-saudara dalam berbagai komunitas, dalam berbagai organisasi itu sangatlah penting. Hikmah Budi merupakan salah satu dari berbagai organisasi Buddhis yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang belum, kalau ingin maju, ingin berkembang, Anda harus masuk ke seluruh elemen masyarakat, ke organisasi-organisasi yang ada. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Buddhis.
Ketika Anda bicara ingin berkembang dalam organisasi yang berlatar belakang majelis, ada rumahnya, ada Patria, ada Sekber, ada pemuda Tridharma. Kemudian di lingkup wihara, kalau kalian ingin berkembang, silakan aktif berkembang di wihara masing-masing. Kalau Anda ingin bergabung dalam lingkup kememudaan, ada Gema Budi. Kalau Anda ingin bergabung ke kelompok-kelompok khusus mahasiswa, ada Himpunan Mahasiswa Buddhis. Semakin Anda banyak bergabung ke dalam berbagai organisasi, Anda akan semakin banyak pengalaman, banyak ilmu yang Anda dapatkan untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan yang lebih cerah. Kemudian berikutnya, sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan, tentunya harus punya idealisme, punya target ke depan kita itu mau apa. Untuk mencapai target ke depan kita mau jadi apa, itu tidak gampang. Maka Anda yang pertama adalah harus memiliki integritas. Kejujuran sangat penting dalam rangka membangun generasi yang lebih baik. Tanpa kejujuran, agama Buddha tidak akan bisa berkembang dengan baik. Negara tidak akan bisa maju. Oleh karena itu, kejujuran, integritas sangat-sangatlah kita perlukan. Kemudian berikutnya adalah profesionalitas. Kalau Anda, masa depan Anda ingin ada di tangan Anda, maka Anda harus menjadi orang-orang yang profesional. Kalau Anda ahli kimia, gunakanlah Anda membuat dengan ilmu-ilmu Anda itu yang berguna bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Kalau Anda orang-orang yang suka dengan arsitektur, silakan keluarkan potensi-potensi Anda itu sehingga Anda menjadi orang-orang yang benar-benar profesional. Kemudian berikutnya adalah inovasi. Sebagai generasi muda, kita jangan mau hanya taunya diperintah, tapi kita harus punya inovasi yang kuat. Kita harus tanggap, kita itu mau ngapain. Jangan sedikit-sedikit harus dikasih tahu, harus diperintah, harus diketok. Tidak. Kita harus kaya ide. Generasi muda itu harus kaya ide. Ya. Karena dengan ide-ide yang cemerlang, baru masa depan yang baik ada di genggaman Anda semua. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab. Kita sebagai generasi muda harus menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Jangan lari dari kenyataan bahwa memang kalau hidup itu penuh tantangan. Ya. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Generasi muda tidak boleh membeli. Generasi muda tidak boleh lari dari situasi yang ada. Situasi yang ada itu harus menjadi pemacu semangat kita, bagaimana kita mampu menggenggam hidup yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah keteladanan. Ya. Kalau hari ini saudara-saudara saya lihat bisa menjadi contoh daripada panitia. Anda rapi, semua bersepatu. Panitia ada yang pakai sandal.
generasi muda itu harus bisa menjadi contoh pada generasi-generasi di bawah saudara. Karena saudara-saudara ini saya katakan tadi adalah calon pemimpin bangsa. Ketika Anda sudah bisa menjadi contoh yang baik di intern kita dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam beragama, maka benih-benih kepemimpinan itu sudah muncul dalam diri Anda. Maka hal-hal tadi itu bisa diwujudkan salah satu dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Kita tidak bisa maju berkembang tanpa kita bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan lingkungan kampus, bergaul dengan lingkungan wihara, dengan para pemuda, dengan hikmah budi. Itu yang harus Anda lakukan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Selamat mengikuti UDS Insight yang diselenggarakan oleh PC Hikmah Budi Jakarta Timur. Mudah-mudahan dengan kegiatan UDS Insight ini kita agama Buddha, para generasi muda, para mahasiswa terus berkembang, maju menyongsong masa depan yang lebih baik. Kami mohon dalam kesempatan ini untuk bersikap anjali, saya akan buka kegiatan UDS Insight ini, dan mudah-mudahan selama kegiatan ini senantiasa kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan tentunya manfaat yang besar dari kegiatan. Mari. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dengan demikian kegiatan UDS Insight yang diselenggarakan oleh PC Hikmah Budi Jakarta Timur kami nyatakan dibuka secara